Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bihan nufusu mutmainnah. وهي لقائلها من النار جنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من رفع الفرض والسنة وسعى المعروف والسنة وصرف في طاعته ربه عمره وسنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا البدع وأحيوا السنة. أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala ja'ala yawmakum hadha yawman azim wa huwa yawmut takbir wat tadhkir lillahi azza wa jalla fadhkuruhu dhikran katsira wa kabiruhu takbira. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha, yang dimana sholat Idul Adha ini satu tahun sekali. Saya himbau kepada semua jemaah yang hadir saat ini, sholat Idul Adha ini melambangkan keikhlasan kita sebagai umat Rasulullah, di mana Rasulullah melaksanakan ibadah ini sesuai dengan apa yang dikerjakan dan apa yang disyarahkan Allah, sesuai dengan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim. Karena di sholat Idul Adha ini menandakan ikhlasnya pertengkaran hawa nafsu mutmainnah dan ammarah, pertempuran antara keinginan dan penolakan terhadap Nabi Ibrahim setelah diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya yang disebut Nabi Ismail. Oleh sebab itu kita diberikan amanah, diberikan mandat oleh Allah lewat Rasulullah SAW untuk mengorbankan bagian dari harta kita. Untuk mengorbankan harta kita harus butuh ikhlas. Kalau kita sudah bicara ikhlas, harus hati dulu bersih, harus jiwa kita bersih. Siapa yang membersihkan? Kita dulu minta kepada Allah dengan berzikir di dalam hati agar Allah membersihkan jiwa kita. Karena orang iman itu ya adalah orang yang jiwanya Allah bersihkan dan diganti oleh Allah setelah bersih dengan nur ilahi, dengan nurnya Allah itu sendiri. Untuk apa? Untuk menerima sesuatu yang Allah kehendaki dan menjadi umat yang disayang oleh Rasulnya. Ini tanda-tandanya orang iman. Cuman saya yakin bagian dari jemaah saya yang jauh ini bukan jemaah di sini, tapi jauh, ada di Blitar, ada di Madura, cuman bukan sekelompok sini hadir di sini adalah salah satu bagian dari kebersihan jiwa, dari bagian kebersihan jiwa dan hati, keikhlasan diri kita. Kenapa? Memang seperti itu. Tidak gampang untuk sholat Id bersama, berkumpul sesama saudara, di mana kita saling mengenal dan saling menjumpai mungkin paling sedikit tiap bulan satu kali. Ini adalah wasilah silaturahim yang tidak bisa kita tukar dengan apapun kecuali dengan keikhlasan hati. Oleh sebab itu kalian berkorban apapun di bulan Idul Adha adalah salah satu kunci untuk mencapai titik kebersamaan dengan Allah dan Rasulullah. Makanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Karena kalau saya mengkaji sesuatu yang dikerjakan dalam haji ini adalah sesuatu kebalikannya dari yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Dari cara mengambil batu, berarti saya mempelajari waktu umroh barusan. Artinya pindah-pindah Nabi Ibrahim itu membawa putranya, bukan cuma di satu tempat, tapi beberapa tempat, di antaranya sampai Nabiullah Ibrahim melaksanakan tawajjuh kepada Allah, komunikasi Allah, yaitu di Arafah. Untuk apa? Untuk menerima semua perintah yang dari Allah.
Di waktu itulah sampai Nabi Ismail berbicara kepada Nabi Ibrahim, dipersilahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih dirinya kalau memang itu adalah perintah dari Allah. Tapi tidak cukup seperti itu. Nabi Ibrahim masih menilai ada kewaswasan dalam dirinya. Akhirnya mengambil batu untuk melempar iblis itu sendiri dan Nabi Ismail. Maka pelemparannya itu di Mina itu. Tapi pengambilan batunya diperintahkan oleh Allah di Musdalifah. Setelah komunikasi dengan Allah di Arafah, kumpul bersama dengan keluarga di situ, Nabi Ibrahim pindah ke Musdalifah untuk mengambil batu, karena hanya batu di situ yang mampu mengusir iblis pada waktu itu. Makanya saya bilang kemarin, tidak ada batu di Arab Saudi dan di dunia manapun kecuali di Musdalifah yang mampu mengusir iblis itu sendiri. Cuman di situ bukan tanah haram, tetap tanah halal, boleh dibawa ke Indonesia. Sesuatu apapun yang di tanah halal boleh dibawa, tapi yang di tanah haram jangankan batu, sepesir debu pun tidak boleh kalau dengan niat sengaja. Haram, makanya disebut tanah haram. Oleh sebab itu kita melaksanakan sholat Idul Adha ini adalah bagian dari sunnah muakkad yang Allah wajibkan kepada kita semua. Penyadaran diri, pembersihan diri. Makanya kita belajar zikir ruh, zikir nur. Itu adalah bagian dari hubungan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saya melaksanakan zikir ruh, zikir nur adalah pengembalian diri kita kepada Allah. Besok setelah kita lepas ruh dengan raga, maka ruh itu akan kembali kepada Allah. Jasad kita akan kembali kepada tanah. Makanya ruh itu akan kembali kepada ruh, nur akan kembali kepada nur. Oleh sebab itu, zikir ruh ini saya sarankan kepada semua yang hadir pada hari ini dan yang tidak hadir agar selalu berzikir, menghidupkan jiwanya, menghidupkan hatinya, agar kita terlindungi, agar kita mampu melindungi diri kita sendiri, agar kita mampu melindungi jasad kita. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita sendiri dan kita akan mampu menjaga orang lain. Siapa yang bisa menjaga? Hanya ruh kita, hanya nur Muhammad kita yang mampu menjaganya. Kalau kalian sudah mampu menyatukan diri kita dengan Allah, saya yakin semua kesulitan apapun di dunia sampean tidak akan merasakan. Tidak akan dirasakan. Kenapa? Karena yang membackup, karena yang terjadi ini pada diri saya, maaf, ini terjadi pada diri saya, sehingga saya itu kok bisa saya tidak susah, kok bisa saya tidak merasakan repot, padahal repot dan susah itu tiap hari ada. Cuman kenapa tidak ada? Setelah saya kaji, setelah saya tanya kepada ruh yang bisa komunikasi dengan saya, yaitu karena diwakili dan diambil oleh ruh itu sendiri, dihadang, dihalangi agar tidak dirasakan oleh jasad saya. Apa ya? Ditutup oleh ruh itu sendiri, oleh nur sendiri, agar tidak dirasakan kesusahan itu, agar tidak sampai kepada fisik saya. Cuman kalau sakit tetap sakit, jiwa raga tetap sakit. Cuman kalau kesusahan saya belum sampai merasakan yang seperti itu. Cuman kalau dulu saya juga merasakan susah. Saya pernah jadi orang susah yang tidak bisa diukur dengan kalian semua. Saya pernah tidak punya ekonomi apa-apa yang tidak bisa diukur juga dengan kalian semua. Saya pernah. Makanya setelah saya tidak susah, saya ingin kalian semua menjadi orang yang tidak susah. Karena yang bisa menjadikan kalian tidak susah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bersama Allah itu ada dua. Saya ungkapkan pada anak saya. Satu, setelah berzikir ingat bersama dengan Allah, itu pikiran, perasaan. Tapi tingkatan yang terakhir adalah jiwa kita yang selalu merasa bersama dengan Allah. Tapi jangan lupa harus kita selalu bersama dengan Rasulullah. Karena kita tidak akan mampu bersama dengan Allah tanpa kita selalu bersama dengan Rasulullah itu juga. Ini tingkat tinggi, ini tingkat akhir. Lebih tinggi dari zikir kalau sudah selalu merasa bersama dengan Allah. Tapi merasa kebersamaan itu ada dua. Ada orang berzikir pikirannya yang merasa bersama dengan Allah, bagus. Tapi lebih bagus apabila jiwa kita
roh kita selalu merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu keluar masuknya nafas pun kita tidak punya, hanya Allah yang punya, hanya Allah yang berkehendak. Oleh sebab itu di saat orang itu merasakan pada titik-titik seperti itu, kita itu tidak akan pernah merasakan takut, dan ketika itu juga kita tidak akan merasakan khawatir. Kenapa? Karena sudah nafas pun bukan milik kita, milik Allah. Tidak punya apa-apa. Memang itu yang kita rasakan nanti pada sampai titik-titik seperti itu. Tidak akan susah apabila kita selalu merasa bersama dengan Allah. Tapi untuk masuk ke situ, kita harus membersihkan jiwa dulu. Makanya saya sarankan kepada semua jemaah agar selalu berzikir, hidupkan hati, selalu berselawat, mulut kita, lisan kita selalu mengungkapkan selawat agar kita selalu bersama dengan Rasulullah. Rasakan, dalam rasa itu belajar sampean semua untuk merasakan bersama dengan Allah. Jangan dibiarkan diam. Kalau biarkan diam sampean tidak akan merasa. Memang untuk merasa bersama dengan Allah dan Rasulullah itu tidak gampang. Karena sampean tidak tahu wujudnya Allah seperti apa. Wujud rasa yang di dalam sampean juga tidak rasa. Kalau sampean sudah bisa membedakan antara perasaan dan rasa, saya yakin sampean mampu merasakan keberadaan Allah dalam jiwa kita, dalam rasa itu sendiri. Nanti akan merasakan. Cuman seperti orang biasa, kalau sudah titik seperti itu yang kita jalani. Karena sudah apa ya? Kita itu cuman menjalani sesuatu, tidak punya keinginan sendiri, tidak punya sesuatu apapun, hanya kemampuan Allah yang kita jalani. Itu aja nanti. Makanya saya sarankan kepada semua jemaah agar jangan selalu merasa punya kemampuan sendiri. Itu akan dibatasi oleh Allah. Kenapa? Karena itu adalah suatu kesombongan. Sampean pintar suatu ketika, kalau sampean merasa pintar karena dirinya sampean akan dibatasi, kepintarannya itu akan dijadikan orang bodoh. Buktikan, pasti akan terjadi. Karena semuanya hak Allah. Kenapa sampean mengaku? Makanya manusia itu sampai mengaku-ngakunya terlalu berlebihan, di dalam barzah pun dikunci mulutnya oleh Allah. Agar apa? Agar terlalu tidak mengaku-ngaku sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Memang manusia seperti itu. Masuk akal kah kalau ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu yaksubun. Di hari itu Allah kunci mulut kita. Kan orang sudah mati kok dikunci. Kan tidak masuk akal. Cuman pada waktu itu Allah hidupkan, Allah bangkitkan. Bukan dihidupkan, tapi Allah hidupkan dengan tanpa ruh, agar bertanggung jawab atas perilaku di dunia. Makanya masih dikunci, karena manusia itu sering kebobolan, merasa diri kita yang punya, merasa diri kita yang kuasa. Itu di hadapan para malaikat yang diutus oleh Allah. Takut yang seperti itu biar sesuai dengan fakta dan perilaku pada waktu kita di dunia seperti ini. Makanya Allah kunci, sehingga yang berbicara adalah tangan dan menjadi saksi adalah kaki kita. Contoh itu adalah manusia sering bohong. Contoh itu seperti itu, tidak terkecuali itu siapapun manusianya, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bedanya kita dengan Rasulullah itu, kalau kita itu dibersihkan oleh Allah, berarti pernah berbuat salah. Wa yakhrujunakum minadh-dhulumat ilan nur. Allah bersihkan dari segala kezaliman, dari segala penyakit, dan diganti dengan nur ilahi, dengan nurullah, untuk menerima sesuatu yang Allah takdirkan dan Allah berikan. Masih dibersihkan. Kalau Rasulullah kan diampuni sebelum dan sesudahnya. Kalau kita dibersihkan dulu. Kalau itu kita cocok kepada Allah. Kalau tidak cocok, tidak dibersihkan, nanti siapa yang tanggung jawab kalau sudah jiwa kita tidak bersih? Karena kalau bicara iman sangat sulit. Sangat sulit. Karena bersihnya hati itu adalah kebersihan iman. Tanpa bersih hati, maka keimanan itu sulit nempel. Makanya perjalanan iman itu tidak sekaligus, tapi bertahap dan bertahap. Maka saya sarankan kepada semua jamaah yang hadir agar selalu berkumpul dengan orang-orang yang ahli zikir dan ahli ibadah. Ahli zikir dan ahli ibadah itu tidak sama. Orang ahli zikir hanya hatinya hidup, kadang mulutnya cuma hidup, lisannya yang hidup,
tapi tidak pernah beribadah kepada Allah secara amaliyah, tidak mengerjakan sholat, tidak berpuasa, itu bukan ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah itu tidak menggerukan salah satu perbuatan yang Allah kerjakan dan Allah perintahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah perintahkan kepada diri kita semua. Maka saya sarankan kepada semua yang hadir Allah, menjadilah orang yang ahli ibadah, bukan cuma ahli zikir. Kalau cuma ahli zikir itu muter terus tasbihnya. Cuma kalau sholat diam, tidur. Ya kalau diganti sholatnya, kalau enggak ya tidur terus nanti. Makanya saya harapkan biar semuanya berkumpul. Hanya kebersihan jiwa yang akan menentukan perkumpulan kita besok di yaumul qiyamah. Semoga kita tetap berkumpul seperti ini. Semoga kita adalah termasuk orang yang ditolong oleh Rasulullah SAW dan dikumpulkan di hari mahsyar nanti. Kalau sudah kumpul seperti ini, mungkin kita tidak akan sulit salah satu dari keluarga kita untuk mencarinya. Semuanya kita mohon agar selalu dikumpulkan oleh Allah, dari 7 turunan ke atas sampai 7 turunan ke bawah. Makanya saya selalu menyarankan kepada kalian semua, setiap pengajian selalu mengucapkan salam kepada roh-roh kudus, roh-roh sesepuh kita yang sudah pulang, kepada anak-anak keturunan kita yang belum dilahirkan oleh Allah. Selalu kita beri salam agar kita selalu berkumpul besok di yaumil akhir, di yaumil qiyamah. Karena kalian tidak akan mampu tanpa ridhanya Allah dan tanpa syafaat Rasulullah untuk mengumpulkan sanak saudara kita. Apalagi ini bukan saudara. Itu sulitnya tanggung jawab kita adalah mengumpulkan sanak saudara kita nanti di yaumil akhir. Makanya belajar tauhid itu adalah menghidupkan jiwa agar kita mampu mengumpulkan sesepuh kita dan anak keturunan kita, 7 turunan ke bawah, 7 turunan ke atas. Itu fungsinya mengucapkan salam di setiap pengajian. Bukan ajaran sesat, tidak, saya tidak akan menyesatkan kalian semua. Cuman itulah tujuan kita, agar kita menjadi orang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam bil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum wa tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najadat taibin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar sadaqa wa'adah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala rumil 'afi man jahada bihi wa ghafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi sadatil awrar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa alamu anna yawmakum hadha akbarul ayyam wa sya'air wa katharaha manasik wa masyair wa alamu anna Allah amrukum bi amrin bada'a fihi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil awwab wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
wa radallahu ma'ana sahabi ajma'in wa 'anit tabi'in wa min ta'um bisan ila yaumiddin. Amin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa halikil kafarta wal mubtadi'ata war rafidata wal musyrikin wa ali kalimata ila yaumiddin. Allah aminna fi durina wa asli ulata umurina waj'al ilahumma widala fi man khafa wattaqa. Allahumma dfa'an wala wal bala wal waba wa riba wa zina wa thalathil wal mihan wa su'al fatin ma dhahar minha wa ma batan ambaladina hadha khas fasail biladil muslimina ammata ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu ni'amihi wa yazidkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lidhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah.